Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKSI atau Praktikum Keamanan Sistem Informasi akan melaksanakan tugas akhir praktikum 6 terkait dengan penggunaan tools Wireshark dan Wazoo untuk monitoring ancaman atau threats. Nah, di sini anggota kami itu terdiri dari saya Raihan Maulana dengan NPM 22556610002. Kemudian Perkenalkan, saya Intan Aulia dengan NPM 2215061121. Perkenalkan, saya Putri Dewi Andriani dengan NPM 2215061033. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Puspadewi dengan NPM 22150611081. Dan saya Haikal Kifari, NPM 22150611093. Oke, itu perkenalan dari kami dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Intan Aulia dan Putu Dewi Andriani terkait dengan penggunaan Wireshark. Oke, baik, terima kasih. Jadi hal yang pertama yang akan kami tampilkan adalah penggunaan Wireshark atau the Network Analyzer. Jadi Wireshark ini berfungsi untuk melihat monitoring dan juga atau traffic yang ada di lintas jaringan kita. Nah, di sini saya sudah split layer untuk Wireshark dan juga domain yang akan dibuka. Jadi pertama, ketika kita buka, kita pilih WiFi untuk jaringan yang akan kita capture. Nah, kita klik kanan dan start capture. Di sini kita bisa melihat lintas jaringan yang ada. Jadi, di sini penjelasannya yang pertama itu ada kolom nomor. Ini urutan bit yang berjalan, kemudian waktu. Ini maaf pause. Kemudian search ini menunjukkan alamat IP kita. Kemudian destination adalah alamat IP yang dituju. Protokol adalah jenis protokol untuk mengirim paket, dan yang selanjutnya ada length atau panjang bit yang dikirim. Kemudian info itu ada info selengkapnya, bisa jadi panjang, kemudian dari port ke berapa hingga ke berapa, dan juga keterangan terkait protokol lainnya yang sedang berjalan di jaringan. Nah, pertama kita akan coba untuk melihat lintas jaringan ketika kita mengakses YouTube. Oke, kita coba. Nah, di sini kita coba pilih random video. Nah, di sini udah berjalan sekian saat. Kemudian kembali kita cek, kita pause dulu, maaf kita stop. Nah, untuk melihat lintas jaringan yang ada, ini kan ada banyak nih IP yang berjalan saat di Wireshark ini. Jadi di sini kita bisa pakai filter, di display filter ini. Saya sudah copy kodenya. Nah, kita gunakan tls.handshake.extension_server name contains kutip YouTube. Ini kenapa? Karena jika kita menggunakan IP untuk filter, dia itu di sini itu karena dia autoritatif answer untuk YouTube-nya, di sini tuh ada banyak IP. Jadi di sini kita coba pakai yang filter di komen yang ini. Nah, kita coba filter. Di sini muncul ada 3 baris. Oke. 3 baris output. Yang pertama di nomor. Nomor ini adalah urutan keberapa dia ini dikirim. Kemudian time ini adalah di detik keberapa, karena dia kan itu cepet banget. Ini di tracknya ada di 62, 72, dan detik 72. Kemudian source ini adalah IP source atau IP sumber. Nah, yang digunakan itu adalah IP V6. Jadi di sini mereka tuh berkomunikasi menggunakan IP 6. Kemudian destination-nya juga ini yang digunakan IP 6. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan antara
IP6 yang ada di sini, ini kan search ini kan IP6 dari perangkat kita nih, yang 24 channel 1850. Ini kita bisa lihat sama dengan yang ditampilkan ketika kita ketika kita mencari IP jaringan di command prompt. Sini ada IP6 IPv6 address, kemudian yang ditampilkan ini ya sama dengan yang ada di search ini. Kemudian untuk destination-nya adalah IP dari YouTube. IP dari YouTube, IP dari domain yang kita cari. Kemudian protokolnya ini dia menggunakan protokol QUIC. Jadi dia ini menggunakan protokol QUIC di atas dia protokolnya tuh di atas UDP yang dia tuh lebih cepat. Kemudian link ini panjang byte-nya yang dikirim ada 1292 byte. Kemudian untuk info ini ada ada inisial, kemudian DC ID, dan juga untuk panjangnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ketika kita klik ini, di sini kan dia menampilkan rincian teknis per paket ini kan. Nah, untuk yang baris pertama, ini di sini kita bisa lihat QUIC IETF ini sama dengan ini protokol yang digunakan. Dan untuk yang ini transport layer. Kemudian untuk frame ini menggambarkan panjang frame yang ada di sini. Ini detailnya ada di sebelah kanan. Nah, untuk SRC port ini port yang digunakan pada sumber itu ada di port 61.362 dan yang ada di destination atau DST port itu adalah port 443. Seperti itu. Mungkin bisa kita coba untuk yang di percobaan kedua, yakni di vClass. Langsung saja ini kita jalankan kembali. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Dewi. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan Wireshark dari setelah saya mengakses vClass ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk ini kok nggak bisa di ini. Nah, ini langsung di sini aja ya. Untuk Wireshark sendiri sama seperti yang sebelumnya, tentunya di sini ada bar time, source, destination, protokol, terus ada info juga. Jadi source ini itu tuh kayak sumbernya, terus destination tuh adalah tujuannya. Untuk yang paling atas ini 192.168.1.8 itu tuh merupakan IP lokal. Bisa dibilang itu tuh IP dari device yang saya gunakan saat ini. Lalu untuk destination-nya yaitu 103.3.46.19 ini merupakan IP dari si vClass-nya. Nah, untuk menampilkan ini semua dari seluruh rangkaian jaringan yang terdeteksi oleh Wireshark ini, kita bisa pakai filter di sini. Nah, untuk filternya sendiri, ini saya masukin IP address IP saya dan filter dengan IP address dari destination atau si vClass-nya itu. Filter ini tuh menunjukkan bahwa di sini tuh cuman paket yang melibatkan kedua IP-nya aja yang bakal ditampilkan. Seperti yang kita lihat ya, sampai ke bawah di sini IP yang muncul ini cuman dua IP yang udah difilterin ini aja. Nah, selanjutnya untuk protokolnya ini sendiri, ini ada beberapa macam ya, ada TCP, terus ada TLS V1
titik 3, kalau di scroll ke bawah yang muncul hanya 2 protokol itu aja, dan ini hasilnya cukup banyak walaupun udah difilter untuk untuk satu destinasi ya, yaitu tentang aktivitas dari jaringan ini ke Vclass aja, tapi ternyata masih banyak banget. Lalu di sini kenapa sih kok bisa ada search yang terbalik? Ya, jadi di sini ada search yang 192 IP saya dan destinasinya ke Vclass kan. Tapi di sini ada juga yang dari Vclass terus lalu destinasinya ke IP saya. Jadi di sini tuh sebenarnya karena adanya yang namanya permintaan ke server dan server itu juga membalas. Jadi yang pertama di sini IP saya ini melakukan permintaan kepada server dengan destinasinya server Vclass, lalu dibalas oleh server Vclass ini sendiri dan destinasinya jadinya ke IP saya. Ini bisa kita sebut dengan arah komunikasi yang bolak-balik gitu loh, sebagai perubahan posisi search dari destination di IP-nya itu sendiri. Jadi ini bisa dibilang ini tuh ada nomor paket, terus nanti ini tuh adalah balasan dari servernya gitu. Kalau untuk portnya sendiri, dia itu termasuknya tuh kayak acak sih, tergantung dari receivernya aja. Nah, untuk di sini kita mau bahas tentang si TCP ya. Kalau di sini kita bisa lihat ada TCP ini yang pertama. Terus ada TLS. Kalau TLS ini sendiri tuh merupakan proses untuk handshake yang mana si server itu dia tuh mengirim algoritmanya yang didukung sama SNI. Jadi bisa muncul seperti ini semua. Cukup sih ini untuk Ethernet 2 dan internet protokolnya juga tampilannya kurang lebih sama dengan waktu kita mencoba Wireshark yang di YouTube. Kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Putu dan Intan Aulia. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan Wazuh. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah instalasi Wazuh. Jadi, menimbang kemungkinan instalasi Wazuh itu lama, kami telah melakukan tag video untuk proses dan kami akan menjelaskan ini. Jadi, di bagian awal itu kita buka VirtualBox-nya, kemudian buka server yang diinginkan, server Ubuntu. Nah, pada bagian settings, itu kita masuk ke bagian network. Nah, di bagian network ini, itu kita sesuaikan agar network type-nya itu NAT, atau NAT ini dia digunakan untuk mengisolasi server agar tidak bisa dipengaruhi jaringan luar, sehingga akan lebih aman dalam proses instalasi. Tetapi jadi di sini di setting untuk host portnya itu 22222, itu alternatif dari port SSH yang biasa 22, dan untuk GUES portnya juga 2222. Ini sebagai alternatif. Nah, tetapi pada percobaan kali ini masuk dulu ke server Ubuntu-nya, tunggu proses loading. Sini saya percepat saja. Nah, di sini akan diminta login dengan username dan password server tersebut. Jika kita menggunakan jaringan NAT, ketika kita melakukan komen ifconfig, jadi jika ifconfig itu belum terdeteksi, kita bisa menggunakan komen apt install nettools, dan kita masuk pada menu super user atau sudo dengan sudo su. Di sini kita bisa cek ulang ifconfig, itu bisa kita cek jika kita menggunakan maksud saya network NAT, itu pada bagian ifconfig yang akan terlihat inetnya 10.02.15, yang itu artinya
IP tersebut masih lokal. Jadi dia istilahnya seperti terisolasi. Si server ini terisolasi dari jaringan luar. Tetapi pada percobaan kali ini, untuk mempermudah pekerjaan agar kami dapat meremote, itu kami memanfaatkan bridge adapter agar nanti dapat diremote menggunakan PATI. Nah, di sini terdapat eh, di bawah attached to itu terdapat name. Name itu merupakan bagian dari NIC atau Network Interface Card. Jadi dalam kasus ini, laptop ini menggunakan biasanya laptop itu terdapat satu NIC atau dua NIC. Nah, pada laptop ini NIC-nya terpisah. Jadi NIC untuk Ethernet itu menggunakan Realtek dan untuk Wi-Fi dan Bluetooth itu memanfaatkan Intel Wi-Fi 6. Karena pada percobaan kali ini laptop ini menggunakan Ethernet, maka dipilihlah Realtek. Dan untuk settingan lainnya tidak ada yang diubah. Nah, ketika dibuka lagi dan dicek command if config, itu inet 6-nya masih terdetek IPv6 atau yang formatnya hexadesimal seperti yang telah dibahas oleh Intan Audia tadi. Nah, ini karena dia proses menerjemahkan dari yang sebelumnya NAT menjadi ke jaringan yang dapat kita remote. Kita coba lagi. Ini masih delay dan itu masih FE80. Dan ini coba di exit dulu dan coba masuk kembali ke mode root agar bisa terperbarui. Dan coba lagi. Nah, di sini IP-nya sudah bisa menggunakan IP private, dan IP private ini ketika kita menggunakan jaringan yang sama, misal satu Ethernet atau satu Wi-Fi, itu kita dapat meremote ke IP 192.168.151 ini. Nah, pada percobaan ini, itu bisa langsung diremote dengan PATI. Dan dapat menyesuaikan tampilan yang diinginkan. Tetapi pada kasus ini kemarin, PATI-nya tidak langsung merespons. Nah, lihat, itu seperti stuck. Ini, jika terjadi seperti ini, kita harus memerhatikan rule firewall yang ada pada live server atau Ubuntu-nya. Nah, jadi di bagian ini, setelah troubleshoot itu ternyata OpenSSH-nya itu belum terdapat pada Ubuntu server karena kemarin ini kami melakukan instalasi server baru. Di sini perlu diinstal kembali OpenSSH servernya, dan setelah diinstal itu kita bisa cek apakah dia sudah nyala atau belum dengan sistem CTL status of SSH. Nah, lihat di sana servisnya masih disabled dan kita perlu menyalakan ini dulu. Sistem CTL start SSH agar memulai SSH-nya agar dapat diakses melalui remote. Dan sistem enable SSH ini agar secara otomatis langsung memulai ketika kita memulai server ini. Jadi kita tidak perlu setting ulang lagi untuk start atau stop. Nah, pada kasus ini problem pertama telah terfix. Itu SSH-nya sudah nyala, sudah status enable. Kita coba kembali meremote dengan IP yang sama. Oh, ini masih belum bisa karena ternyata pada server secara defaultnya itu terdapat firewall. Jadi kita bisa menggunakan command UV allow SSH untuk memperbolehkan SSH itu berkomunikasi dengan server kita. Dan kita perlu membuka port yang dibutuhkan oleh SSH, yaitu port port 22 kalau tidak salah. Ya, port 22. Jadi kita enable UFW-nya untuk firewall. Kemudian kita tambahkan rule sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi karena kita membutuhkan untuk remote, berarti kita tambahkan SSH. Dan pada percobaan kali ini harusnya sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya. Login sesuai dengan username dan password yang telah ada. Sini kita masuk ke tahapan selanjutnya yang akan dijelaskan. Ini masuk ke sudoku, kemudian if config lagi untuk mengecek IP-nya sudah benar. Nah, di sini kita memerlukan firewall tambahan UFW allow 1514. Ini port yang dibutuhkan oleh Wazoo untuk berkomunikasi antar klien dengan servernya. 1515 itu sama, tapi itu semacam alternatif port ketika 1514 tidak bisa digunakan. Kemudian yang terakhir itu ada UFW allow 443, itu digunakan untuk koneksi secure atau HTTPS ke Wazoo-nya nanti. Nah, ini adalah opsi yang paling kami rekomendasikan karena ketika kita melakukan UFW disable,
atau kita mematikan firewallnya, itu justru akan membuat sistem kita semakin tidak aman. Jadi lebih baik open port yang dibutuhkan saja. Oke, selanjutnya kita ikuti modul itu 1514 untuk komunikasi TCP-nya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal Al-Ghifari. Kepada Haikal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, jadi kita masuk ke bagian untuk mulai untuk instalasi untuk si Wazuh di Ubuntu servernya. Pertama itu ya, kita tadi sebelumnya udah melakukan WiFi allow ya, pada 15 ini TCP, lalu juga kita apt min get update. Get update untuk memperbarui daftar paket yang tersedia di repository Ubuntu. Lalu masuk ke apt get install GNU-PG dan seterusnya untuk menginstal implementasi GNU dan paket yang untuk apt transport HTTPS-nya. Lalu ada Cure ini, Cure itu baris untuk mentransfer data dengan sintaks URL, dan juga nanti ada logika N-nya gitu untuk sudo bash. Terus masuk ke chmod-nya, untuk tadi ls-alrt dulu untuk mengecek file yang ada di file untuk mengecek wazuh install.sh, lalu masuk ke chmod plus 77. Ini untuk mengubah izin filenya ke 777, yaitu bisa melakukan berbagai read, bisa melakukan menulis, baca, dan eksekusi pada si wazuh install.sh. Dan kita cek lagi untuk ls min alrt dan lanjut ke wazuh install.sh. Ini kita untuk itu opsi min a ini untuk menginstal semuanya ya. Semua termasuk Wazuh Manager, Wazuh Dashboard, dan semuanya. Dan gunakan min ignore min check. Nah, sambil menunggu untuk diinstal, kita masuk ke Wazuhnya di sini. Untuk menginstal Wazuh Agent, pilih version yang diinginkan, lalu setelah selesai diinstal, kita ikuti alur ya, penginstalannya. Nah, setelah diinstal, kita cek di C program files yang x86, terus masuk ke OSEC. Nah, untuk run Wazuh Agent-nya, kita run-nya harus lewat yang di sini, jangan dari tempat lain. Oke, di sini masih proses menginstal. Mungkin bisa dipercepat saja untuk proses menginstalnya ya. Oke, di sini sudah, terus dia lanjut ke file bed ya tadi namanya. Iya. Di sini juga sudah mulai menginstal dashboardnya, Wazuh Dashboard. Dan setelah itu kita akan mendapatkan nama user dan passwordnya. Di sini kita bisa copy ya user dan password untuk dimasukkan ke Wazuh Dashboardnya nanti yang ada kita nanti di browser. Ini kita simpan saja untuk user dan passwordnya. Nah, setelah itu kita bisa masukin IP-nya, masukin ke Wazuh Agent-nya menggunakan HTTPS, terus diikuti dengan IP address dari Ubuntu server. Jadi masuk saja dan nanti akan langsung masuk ke dalam Wazuh-nya. Masukkan user yang tadi dan user dan passwordnya.
yang sudah diberikan di waktu instalasi tadi. Dan ya mungkin sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Amelia. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan agen, di mana kita menggunakan perintah slash var osec bin manage agen. Itu merupakan perintah untuk mengelola agen Wazoo Manager. Kemudian ditampilkan seperti itu. Jadi yang pertama itu ditampilkan versi dari Wazoo yang kita gunakan, yaitu Wazoo versi 4.6. Kemudian ditampilkan juga menu pengelolaan di situ. Jadi menu pengelolaan itu ada pilihannya, di mana kalau kita mengetikkan kode A atau add an agen, yaitu tambah agen baru untuk ke Wazoo. Kalau kita inputkan E, yaitu extract key for an agen, itu untuk mengambil kunci agen untuk koneksi ke manager. Kemudian kalau yang L, itu list already added agen, yaitu list untuk kita melihat daftar agen yang sudah terdaftar. Kemudian kalau R itu untuk remove an agen atau menghapus agen dari daftar. Kemudian kalau kita inputkan Q atau quit, itu kita keluar dari menu ini. Oke, di sini kita diminta untuk menginputkan yang pertama diminta untuk menginputkan A. Jadi kita di sini tuh untuk membuat agen baru. Oke, di sini kita inputkan A dan memasukkan IP agennya. Oke, IP agennya itu kita dapat dari CMD bagian yang slide administrator. Kita dapat IP-nya yaitu 192.168.1.2. Oke, selanjutnya di sini kita inputkan L. L itu untuk lihat daftar list dari agennya. Kemudian di sini sudah selesai membuat agennya dan statusnya masih never connected. Oke, selanjutnya kita inputkan yang selanjutnya itu E, atau kita akan mengambil kunci agen untuk koneksi ke manajernya. Dan kita masukkan ID-nya itu 001. Kemudian kita dapat password agennya. Kita dapat agen key-nya, kuncinya. Oke, kita menggunakan IP-nya IP dari Windows. Oke, kita masukkan di Wazoo agennya. Key-nya kita masukkan. Kemudian kita lakukan if config. Kemudian kita masukkan IP-nya pada Wazoo agen. Kemudian kita klik OK. Oke, kita refresh. Di sini statusnya masih never connected. Kemudian kita menggunakan perintah netstop.
menggunakan perintah netstop wazoo svc itu kita jalankannya di cmd administrator. Kemudian kita jalankan perintah net start wazoo svc. Kita refresh. Oke, di sini tampilannya kita berhasil membuat agen, statusnya itu sudah aktif 100%. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Rehan. Oke, baik. Terima kasih Haikal dan Amalia. Jadi untuk di area ini adalah dashboard dari Wazoo-nya itu sendiri. Setelah tadi kita menambahkan agent, kita dapat melihat total agent-nya, kemudian eh, ringkasan terkait dengan agent yang kita tambahkan itu. Dalam kasus ini, agent-nya kan Windows dan manajernya itu adalah si Ubuntu server. Jadi di sini akan terlihat kerentanannya itu ada pada bagian apa. Kalau dalam kasus OS-nya misal server Ubuntu, misal yang menjadi agent itu Ubuntu, itu dapat menjadi cara monitoring terhadap serangan. Misal ada serangan password guessing atau brute force atau DDoS, itu akan terlihat statistiknya baik dalam spreadsheet atau Excel serta dalam tampilan visualisasi. Tetapi karena ini masih percobaan yang sederhana, itu tidak semuanya dapat tampil. Nah, ini contohnya di web itu. Oke, mungkin untuk contoh lainnya itu kita misalkan terdapat agent 2, kita bisa menambahkannya seperti tadi dengan dengan huruf A dan secara otomatis ID-nya akan ditetapkan. Tetapi kita melihat agent key 2 ini, kita mencoba Ubuntu dengan IP yang itu dan authentication-nya ini, kita mencoba menyimpan. Tapi ketika itu kita lakukan, itu statusnya adalah never connected. Nah, kita bisa lihat itu. Kenapa dia never connected? Karena eh, pada perangkat fisiknya itu sebenarnya hanya ada satu laptop atau satu perangkat keras. Jadi yang terdetek itu yang paling duluan atau yang paling cepat dalam kasus ini tadi kan kita sudah menambahkan agent Windows Wazoo untuk Windows tadi. Jadi yang Ubuntu-nya karena memanfaatkan satu jaringan blok yang sama itu dia tidak bisa diterapkan semuanya sebagai aktif, tetapi biasanya hanya salah satunya yang dapat aktif pada kasus ini. Nah, kita dapat mengecek status Wazoo itu sudah running dengan memanfaatkan command service msc, dan di situ akan terlihat Wazoo itu running gitu. Oke, karena ini untuk video, ini akan saya demokan ulang terkait. Bentar, saya coba share screen ulang untuk Ubuntu-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan servernya. Ini statusnya Wazoo-nya sudah nyala dan if config-nya itu. Dan di remote dari Pati juga seperti itu. Jadi saya sudah meremote untuk persiapan. Oke, ini Wazoo-nya nih. Terkait dengan port yang dibahas tadi, ini adalah penjelasannya. Port 1514 itu untuk mengirim data, 1515 digunakan juga, tapi lebih ke sebagai backup, dan 443 itu sebagai HTTPS di sini. Nah, di sini kita tinggal coba login lagi menggunakan kredensial yang tadi. Hari ini sedikit crash. Salah, bukan ini. Nah, jadi ini user admin ini dan ini. Kita tinggal login biasa. Oke. Nah, ini terlihat agentnya ada satu yang telah dibahas tadi di video.
dan itu sudah aktif. Kita bisa cek ulang dengan CMD dengan run as administrator. Ini dia saja. Eh, oh enggak, maksudnya di sini. Bentar. Kita bisa cek menggunakan nggak bisa. Ini. Nah, ini sudah running. Tetapi kalau misal di sini kita stop, jadi ini artinya net stop ini, network stop, Wazoo service. Jadi mematikan service terkait dengan Wazoo pada agent Windows. Dan kalau kita refresh, itu harusnya dia mati. Ya, disconnected, seperti terlihat di sini. Jadi dia ada levelnya itu never connected, disconnected, dan connected. Atau pending. Nah, di sini bisa terlihat ya, ini pending. Pending itu ketika dia proses dari disconnect ke connect. Atau dari proses dia disable ke enable. Kemudian dari proses mati ke hidup gitu. Kalau misal kita nyalain lagi, jadi kita menyalakan ulang Wazoo service-nya, itu akan terlihat juga di sini. Itu akan kembali aktif dan akan melakukan monitoring terhadap sistemnya itu. Akan terlihat dashboard-nya serta detail terkait dengan sistem operasi apa yang digunakan oleh agent ini. Kemudian kasus lainnya itu kalau kita cek, sebentar ini saya terlalu banyak tab. Oke, jadi untuk kasus Wazoo ini seperti itu, kita dapat menambahkan agent tergantung dengan kebutuhan. Kita bisa cek ulang di server Ubuntu-nya ini. Tadi dan selama video ini kita telah membahas terkait dengan penggunaan Wireshark dan penggunaan Wazoo untuk monitoring. Keduanya sebenarnya fungsinya sama-sama monitoring. Perbedaannya pada Wireshark itu kita dapat melihat benar-benar real time interaksi di dalam jaringan kita. Dalam kasus tadi kita mencoba untuk mengakses YouTube dan vClass. Kasus pertama pada YouTube. Di YouTube, kalau misal kita buka YouTube dan Wireshark itu sedang monitoring, itu akan terlihat paket yang dikirimkan dari laptop kita ke server YouTube atau server milik Google. Nah, jadi dari awal itu di laptop dia meminta request ke server dan server ini akan memberikan respons, dan setiap proses pengiriman dan penerimaan paket itu terdapat protokol-protokol yang telah dijelaskan oleh Intan Aulia dan Putu Dewi tadi, seperti ada protokol quick yang dia itu untuk quick protokol yang dapat secara cepat mentransfer atau mentransmisikan data dari server ke klien atau laptop kita ke server itu. Kemudian ada protokol TCP terkait dengan transmission juga, dan tadi terdapat layer TLS. TLS itu Transport Layer Security. Jadi itu versinya semakin tinggi itu semakin baru, berarti versinya itu terkait dengan keamanan transportasi data baik dari klien maupun ke server. Nah, mungkin untuk pembahasan TA kali ini seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini jadi gue share screen sendiri apa gimana? Udah lo tadi kayaknya. Dia bilang quick di atas UDP Oh lebih iya, cepat. saya baru baca. Cik. Udah ready semua ya? Ready masuk suara Rayhan. Jelaskan oleh sebentar. pembuatan Tadi mau ngomong apa ya? Lupa weh. Bentar.